Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi dikotomi dalam bahasa mata kuliah linguistik umum yang ditugaskan oleh Ibu Nur Cahaya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri, Satrio Rahmani. Saya Naufal. Saya Muhammad Raihan Nabil. Saya Sari. Saya Nova Windy Huta Barat. Saya Atika Fatika Sari. Saya Nurul Huda. Saya Deva Rewidita Putri. Apa sih yang dimaksud dengan dikotomi dalam bahasa? Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dikotomi dalam bahasa. Dikotomi dalam bahasa adalah pembagian dua konsep atau kategori yang saling bertentangan namun memiliki keterkaitan. Dikotomi dalam bahasa juga dapat diartikan sebagai kontraks atau pembagian dua fenomena yang saling berlawanan dan berbeda. Dikotomi dalam bahasa sangat penting untuk kita pahami, karena dikotomi dapat berguna untuk memahami dan menganalisis bahasa. Dikotomi dalam bahasa membantu kita melihat bagaimana makna dibangun melalui kontrak. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi penting dari dikotomi dalam bahasa. Yang pertama, membantu memahami makna. Dikotomi dalam bahasa membantu kita memahami makna yang dibangun melalui kontrak. Yang kedua, membuat bahasa menjadi lebih efisien. Dikotomi dalam bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide-ide yang lebih kompleks menjadi bahasa yang lebih ringkas. Yang ketiga, membuat bahasa menjadi fleksibel. Dikotomi dalam bahasa memungkinkan kita untuk menciptakan makna baru dengan menggabungkan dan memodifikasi bahasa dengan konsep yang sudah ada. Dengan memahami dikotomi dalam bahasa, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa, bagaimana bahasa bekerja, dan bagaimana kita menggunakannya secara lebih efektif. Mungkin demikian yang saya dapat jelaskan tentang dikotomi dalam bahasa. Sekian dan terima kasih. Apa itu lingue? Menurut Ferdinand de Saussure, yang dimaksud dengan lingue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa yang bersifat abstrak. Ketika ada sekelompok manusia yang terdiri dari berbagai bangsa tetapi menggunakan bahasa yang sama, maka mereka dikatakan berada dalam satu bahasa. Lingue dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peroleh berdasarkan teori Ferdinand de Saussure. Peroleh adalah pemakaian atau realisasi linguik oleh masing-masing masyarakat berbahasa. Bersifat konkret karena peroleh itu tidak lain daripada realitas fisik yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Kompetensi dan performansi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kompetensi dalam bahasa. Kompetensi merupakan cerminan proses mental yang melahirkan suatu struktur kalimat yang ideal, di mana mampu mencerminkan tata bahasa yang sesungguhnya. Kompetensi atau kemampuan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang digunakan pemakai bahasa. Pengetahuan tersebut dapat didapat secara alamiah atau tidak sadar, secara instinktif, secara diam-diam, intuitif, terbatas, dan implisit. Performansi adalah penggunaan bahasa secara aktual yang meliputi mendengarkan, berbicara, berpikir, dan menulis. Performansi adalah manifestasi yang konkret dan dapat diamati yang merupakan realisasi dari sebuah kompetensi. Contohnya seperti berjalan, menyanyi, menari, dan juga berbicara. Proses performansi ada dua, ada proses pemahaman dan proses penerbitan. Proses pemahaman yaitu yang melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Kemudian proses yang kedua yaitu proses penerbitan, yakni yang melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi?
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi dan performansi ada 3. Yang pertama ada fisik. Fisik dapat mempengaruhi kompetensi dan performansi dikarenakan cacat pada alat bahasa atau gangguan pada alat bicara. Karena ketika seseorang mempunyai gangguan pada alat bicara, itu akan menghambat perkembangan penguasaan berbahasa seseorang tersebut. Contohnya seperti seseorang yang sumbing, itu akan membuat dirinya susah untuk berbicara dengan jelas. 2. Faktor psikologis adalah faktor yang secara mental atau spiritual berkaitan dengan aspek-aspek dalam pemerolehan bahasa. Psikologis dapat mempengaruhi proses penguasaan bahasa, yaitu keadaan jiwa manusia tersebut. Contohnya ketika keadaan jiwa manusia tersebut gugup, itu akan mungkin membuat dirinya tidak siap berbahasa dan tidak tertata ketika berbahasa. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti kebiasaan berbahasa akibat latar belakang bahasa. Penggunaan bahasa yang terus-menerus dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa kita. Tetapi, faktor ini dapat kita sembuhkan dengan membiasakan diri atau melatih diri kita untuk berbahasa dengan baik. Jika kita membiasakan berbahasa dengan baik, maka kita akan mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam adalah struktur yang dianggap sebagai mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantiknya. Struktur luar adalah susunan kalimat maupun himpunan kalimat suatu teks atau bagian teks yang akan dibaca atau didengar. Jadi struktur luar adalah kalimat yang keluar langsung dari mulut manusia ataupun yang kita lihat dari tulisan. Struktur luar menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Itulah penjelasan singkat dari kami, semoga bisa dipahami. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.